Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Ayu Rahmaniwidi, NIM 21011116036. Kali ini saya akan membahas mengenai jalur masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, apa saja sih jalur masuk perguruan tinggi negeri ataupun swasta itu? Kita akan membahas 3 macam jalur masuk perguruan tinggi. Yang pertama mengenai SNMPTN, yang kedua SBMPTN, dan yang terakhir adalah seleksi mandiri. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu SNMPTN. Nah, SNMPTN kepanjangan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi, untuk kalian peserta didik yang ingin melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi negeri, jalur yang bisa kalian ambil yang pertama yaitu SNMPTN. Nah, lantas apa sih SNMPTN itu? SNMPTN merupakan pola seleksi nasional berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 bagi peserta didik di bangku SMA, SMK, ataupun madrasah aliyah, atau sederajat dengan masa belajar 3 tahun atau semester 1 sampai dengan semester 7 bagi SMK dengan masa belajar 4 tahun, serta portofolio akademik. Jadi, jalur masuk perguruan tinggi negeri jalur SNMPTN merupakan jalur menggunakan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Lanjut, bagaimana sih karakteristik dari SNMPTN itu? Nah, jadi jalur masuk perguruan tinggi menggunakan SNMPTN itu dilakukan tanpa tes, namun menggunakan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Peserta didik yang dapat mengikuti SNMPTN merupakan siswa eligible yang telah ditentukan oleh sekolahan masing-masing. Selanjutnya, sertifikat prestasi. Misalnya, teman-teman di SMA, SMK maupun aliyah mengikuti lomba cabang olahraga, mendapatkan juara 1. Nah, itu sertifikatnya dapat digunakan lewat jalur SNMPTN ini. Selanjutnya, seluruh biaya pendaftaran ditanggung oleh pemerintah alias gratis. Dapat dipahami ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan mengenal jalur masuk yang kedua, yaitu SBMPTN. Nah, SBMPTN merupakan kepanjangan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, apa sih SBMPTN itu? SBMPTN merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan nilai hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lainnya yang ditetapkan bersama oleh PTN. Jadi, SBMPTN ini berbeda dengan SNMPTN. Kalau SNMPTN menggunakan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 tanpa tes lagi. Nah, kebalikannya, SBMPTN ini tidak menggunakan nilai rapor lagi. Namun, kalian harus mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, yang mana hasil UTBK nanti bisa digunakan untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan.
Seperti itu. Nah, lalu bagaimana karakteristik dari SBMPTN ini? Nah, SBMPTN ini dilakukan dengan menggunakan ujian atau tes yang telah saya sampaikan tadi, yaitu UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Yang kedua, menggunakan portofolio untuk beberapa program studi. Misalnya kalian ingin memasuki program studi olahraga maupun seni, itu ada syarat-syarat tertentu yang kalian harus mengunggah portofolionya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Jadi, untuk kalian yang mengikuti UTBK, itu biaya pendaftarannya ditanggung oleh peserta yang mengikuti. Dapat dipahami ya teman-teman? Nah, yang terakhir yaitu ada jalur masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta, yaitu melalui seleksi mandiri. Jadi, jalur seleksi mandiri ini bisa dilakukan di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Lalu, seleksi mandiri itu apa sih? Nah, jadi seleksi mandiri merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara khusus oleh panitia dari perguruan tinggi penyelenggara. Jadi, penyelenggara ini bisa PTN maupun PTS. Nah, setiap perguruan tinggi memiliki nama dan sistem penerimaan yang berbeda-beda. Contohnya di UI, mereka menggunakan SIMAK UI, seleksi masuk UI. Nah, berbeda lagi di UGM, mereka menggunakan UTUL UGM, yaitu ujian tulis UGM. Nah, bagi kalian yang ingin masuk PTN maupun PTS dengan menggunakan jalur seleksi mandiri, kalian harus rajin mengakses informasi terkait dari alamat web perguruan tinggi yang kalian tuju. Gunanya untuk apa? Untuk mengupdate info-info yang terbaru dari PTN atau PTS yang kalian tuju. Nah, selanjutnya bagaimana karakteristik dari seleksi mandiri ini? Nah, jalur seleksi mandiri ini biasanya menggunakan tes atau ujian, seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya di UI, SIMAK UI, di UGM, UTUL UGM. Namun, ada beberapa PTN atau PTS tanpa tes, tanpa menyelenggarakan tes lagi. Namun, mereka menggunakan nilai UTBK SBMPTN. Nah, jadi kalian yang ingin masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta lewat seleksi mandiri ini, kadang juga harus mengikuti UTBK di SBMPTN tadi. Gitu. Nah, biayanya bagaimana? Biaya ditanggung oleh peserta. Jadi, seperti itu ya teman-teman. Tiap PTN maupun PTS menggunakan kebijakannya sendiri-sendiri atau masing-masing. Nah, jadi dari ketiga jalur masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta memiliki ciri-ciri atau memiliki perbedaannya masing-masing. Kalau SNMPTN tadi, jalur masuk SNMPTN itu pure menggunakan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, namun berbeda lagi dengan SBMPTN. Jalur masuk perguruan tinggi negeri menggunakan jalur SBMPTN ini menggunakan ujian tulis berbasis komputer, nilai hasil UTBK. Nah, berbeda lagi dengan seleksi mandiri. Terkadang PTN maupun PTS ini menginginkan tes di PTN atau PTS tersebut. Dengan contohnya tadi SIMAK UI, UTUL UGM. Namun ada beberapa PTN maupun PTS yang menggunakan nilai hasil UTBK yang telah kalian ikuti di SBM tadi. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait jalur masuk perguruan tinggi negeri
maupun swasta semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.